Sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat sore Kiki. Jadi bagaimana kondisi terkini puluhan pelajar yang keracunan? Apakah program ini sudah berhenti sementara sesuai permintaan orang tua murid? Kiki? Ya, selamat sore Heranov. Memang program ini masih terus dievaluasi dan juga dikaji oleh berbagai pihak. Sebelum menjawab ke sana lebih dalam, Heranov, saya gambarkan saat ini saya berada di salah satu SPPG atau dapur yang kemudian memproduksi ribuan paket makan bergizi di kawasan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tepatnya ini adalah SPPG Cijambu. Kalau saya coba gambarkan kepada Anda, SPPG ini adalah SPPG yang kemudian mendistribusikan ribuan paket makanan pada hari Senin lalu ketika terjadi keracunan yang pertama kali terjadi di kawasan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Heranov, kalau Anda saksikan di sini memang kondisinya cukup bersih, kemudian juga dari alat masak yang digunakan, kemudian juga sanitasi serta berbagai alat-alat yang digunakan ini memang cukup bersih begitu. Karena berdasarkan informasi yang kemudian kami terima, dapur ini baru berdiri sejak 1 September lalu. Artinya memang belum lama dapur ini memproduksi terkait dengan produk makanan bergizi yang kemudian disebarkan ke sejumlah sekolah yang ada di kawasan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengetahui bagaimana sebetulnya proses memasak dan juga kejadian pada hari Senin lalu, saya sudah bersama dengan Kepala SPPG Cijambu, ada Kang Iqbal. Betul ya Kang, Kepala SPPG Cijambu? Cijambu, betul. Oke. Kang Iqbal, saya mau konfirmasi. Jadi ini kan kejadian berarti SPPG yang pertama ketika hari Senin kemarin begitu Kang. Nah biasanya SPPG ini tuh mendistribusikan ke berapa sekolah dengan jumlah berapa nih Kang? Untuk di SPPG Cijambu ini kami menerima 23 sekolah dan jumlah seluruhnya 3.567 porsi. Oke. Berarti sekitar 3.500-an ya Kang? Ya. 3.500 produk MBG yang kemudian didistribusikan setiap harinya Kang Iqbal. Kejadian kemarin ketika yang pertama kali terjadi begitu adanya banyak siswa yang kemudian keracunan. Apa yang kemudian SPPG Cijambu lihat Kang? Untuk indikasi pertama itu dari bahan daging ayam ya, daging ayam. Namun beberapa dari kesehatan juga ingin mengambil sampel dan belum sampai muncul gitu hasil uji labnya. Jadi kami juga masih menunggu gitu. Oke. Tadi Kang Iqbal mengatakan indikasi atau dugaan pertama dari ayam. Kang, ini kan berarti dari supplier ayamnya. Kondisi yang diterima oleh teman-teman SPPG dari supplier pada saat itu ayamnya seperti apa Kang? Untuk ayam itu sudah kondisi dipotong dan juga dicek bersih, memang bersih. Nah setelah itu kan dimasukkan ke dalam dapur, terus kita diarsir kembali. Nah itu membutuhkan waktu 4 jam, kurang lebih 4 jam untuk ternyata emang masih ada bulunya seperti itu. Ada bulu dari supplier? Dari supplier. Okay. Terus dari tim persiapan itu dicabutin satu-satu selama 4 jam dan dipastikan itu sudah bersih seperti itu. Oke. Tapi kemudian begini Kang, ada laporan yang diterima katanya ketika sampai ke pelajar masih ada bulunya. Itu bisa dikonfirmasi Kang? Itu pas ada testimoni dari gurunya itu ada dua ompreng yang ada bulunya. Jadi dari pihak dapur mengkonfirmasi bahwa menerima laporan itu. Ya. Ada bulu yang kemudian tersaji di kotak makan MBG yang sudah selesai diolah ya Kang? Iya, iya. Kang Iqbal, tadi dikatakan bahwa ketika awal ayamnya dalam kondisi segar dari supplier, kemudian pengolahannya dan ketika disajikan ada bulu. Berarti kan di sini pengolahannya begitu. Diakui oleh SPPG bahwa ada kekeliruan atau keterdeloran? Untuk itu memang kita perlu meningkatkan evaluasi lah dalam hal pengolahan dan juga persiapan seperti itu. Jadi memang mengakui bahwa ada keterdeloran ketika proses pengolahan Kang? Iya betul. Oke. Apa yang kemudian tindak lanjutnya Kang? Evaluasi secara mendalam atau seperti apa? Betul, kalau terkait evaluasi memang harus diperdalam ya sesuai juknis juga dan kita juga melakukannya emang sudah sesuai SOP. Semuanya sudah sesuai SOP. Baik itu pegawainya dan juga yang lainnya harus memakai APD dan juga perlengkapan yang lain. Bahkan kalau semisalkan ada karyawan yang memakai baju dari luar,
lalu ingin bekerja di sini harus pakai baju yang baru di sini seperti itu. Kang Iqbal, boleh tahu Kang, proses masaknya itu seperti apa? Kan hari Senin kan didistribusikan. Nah, masaknya mulai dari jam berapa? Untuk mulai masak kita dimulai dari jam 6 karena 6 sore ya. Hari Minggu berarti? Hari Minggu. Nah itu tuh bukan untuk distribusi bagi penerima manfaat, tapi karyawan. Karyawan juga harus perlu makan, namun dengan bahan yang sama dari ayam itu. Tapi alhamdulillah enggak keracunan. Nah untuk yang dimulai distribusi itu dimulai jam 11. Dan selesai semuanya jam 3 pagi seperti itu. Jam 11 mulai masak untuk yang menerima manfaat, selesai jam 3 pagi, didistribusikan jam berapa Kang? Didistribusikannya kalau ada dua termin ya. Yang pertama itu termin pagi dan juga yang kedua termin siang. Termin pagi itu dikirim ke penerima manfaat jam 7 sampai jam 8. Kalau yang siangnya dari jam 9 sampai jam 10. Oke, Kang Iqbal, kalau selesai jam 3 pagi, kemudian didistribusikan jam 9, jam 10, artinya ada jeda 7 jam Kang? Ada jeda 7 jam, kemudian paket makanan disimpan dalam suhu ruang. Bagaimana SOP itu? Karena kan bisa jadi itu waktu yang cukup lama, kemudian bisa jadi ya Kang ya, ada tumbuh-tumbuh sesuatu yang kemudian kita tidak inginkan. Apakah itu sudah sesuai SOP atau seperti apa? Untuk sesuai SOP saya sudah mengikutinya, bahkan dari hari-hari sebelum ada kejadian itu metode masaknya dan jam masaknya sama dan tidak ada kejadian keracunan, cuman yang pada saat ini aja gitu. Berarti sudah sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan BGN? Ya, betul. Kang, ketika sebelum didistribusikan, apakah ada tester terlebih dahulu? Mungkin oleh pegawai atau mungkin oleh guru atau bagaimana? Untuk tester itu selalu oleh ahli gizi namanya uji organoleptis ya. Jadi dari aromanya, terus juga dari warnanya, bahkan dari bagaimana ini apakah pantas atau tidak seperti itu. Dan alhamdulillah aman di sini. Ya. Hari Senin itu aman, karena dicicipi setelah selesai jadi, tidak membutuhkan waktu berjam-jam untuk dicicipi. Betul, betul. Beda cerita ketika anak-anak mencicipinya lebih dari 7 jam, Kang. Ya, seperti itu. Oke, Kang Iqbal, setelah kejadian hari Senin kemarin, masih produksi atau sudah stop? Udah stop karena kami juga berkoordinasi dengan Korwil, Pak ini bagaimana dengan kejadian seperti ini, sementara stop dulu sampai hasil uji lab muncul seperti itu. Informasinya uji labnya akan berlangsung berapa lama Kang Iqbal? Kurang lebih ada paling cepat ya 10 hari. 10 hari, berarti dari hari Senin kemarin. Kang Iqbal kalau boleh tahu ketika hari Senin, ketika kejadian keracunan yang pertama, menu yang kemudian dihadirkan oleh SPPG Cijambu itu apa saja Kang? Untuk menu yang disajikan pada hari Senin itu ada nasi putih, ayam kecap, buah melon, terus juga tahu goreng seperti itu. Jadi indikasinya dari ayam kecap itu Kang? Ayam kecap. Namun untuk sementara kan kita juga perlu mendalami lebih jauh lagi dan belum bisa dipastikan itu seluruhnya dari ayam kecap. Apakah ini dari suhu pas pengantarannya ataukah apa itu dari menu yang lainnya, kami belum bisa memastikan lah. Kang Iqbal, jam 3 pagi sudah selesai. Ketika sudah pengemasan ya Kang, pengemasan selesai jam berapa Kang? Jam 3 itu? Pengemasan itu kan jam 3 itu beres masaknya. Nah untuk selesai pengemasannya itu di jam 9-an. Jam 9 pagi. Nah untuk distribusinya disimpan di sana dulu atau gimana Kang? Untuk distribusinya di meja pemorsian. Oke, di sebelah sini ya? Oke, ini yang kemudian biasa dilakukan oleh teman-teman? Ya betul. Oh, oke. Kang berarti sampai sekarang belum ada produksi lagi ya Kang ya? Belum ada produksi. Tadi kami sempat melihat ada dari BGN, inspektorat yang kemudian datang ke sini, apa yang kemudian mereka sampaikan? Untuk yang pertama-tama mungkin mereka bertanya itu bagaimana bisa terjadi seperti ini. Terus yang kedua mungkin terkait evaluasi harus lebih ditingkatkan. Sementara seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa bentuk tanggung jawab dari SPPG? Karena banyak Kang yang menjadi korban anak-anak SD, SMP, SMK begitu ya. Kalau misalnya kami lihat secara akumulatif begitu dari SPPG apa yang ingin disampaikan dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya Kang? Untuk yang pertama-tama mungkin permohonan maaf ya tentunya dan juga kami dari BGN dari SPPG ini pasti bertanggung jawab sampai para korban pulih kembali seperti itu. Terima kasih Kang Iqbal, informasinya hatur nuhun Kang Iqbal, silakan untuk melanjutkan aktivitas. Itu tadi yang kemudian disampaikan oleh Kepala SPPG Cijambu, Iqbal, yang mengatakan bahwa memang betul tadi ada sejumlah indikasi atau dugaan yang kemudian menyebabkan sejumlah anak pelajar di kawasan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat ini mengalami keracunan begitu. Dan sudah diakui tadi dapat menerima laporan bahwa masih ada bulu di ayam-ayam yang kemudian disajikan. Meski belum valid apakah itu memang menjadi indikasi atau tidak, tapi setidaknya ini menjadi bahan
evaluasi dan juga pertimbangan bagi SPPG terkait untuk melakukan evaluasi lebih dalam, Heranov. Tadi disampaikan bahwa sampai saat ini setelah kejadian pada hari Senin kemarin, karena ini merupakan periode yang pertama, seluruh aktivitas di dapur di stop, tidak ada aktivitas masak-memasak dan juga pendistribusian lagi kepada sejumlah sekolah, kurang lebih ada 23 ya Kang ya. 23 sekolah yang berada di kawasan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Update sedikit saja Heranov, tadi kami sempat ke kawasan Cililin, masih ada sekitar 52 orang yang kemudian mendapatkan perawatan dan pada sore ini sudah ada 4 yang pulang, artinya kurang lebih ada sekitar 48 terus dievaluasi oleh pihak rumah sakit RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara demikian Heranov, kembali ke Anda. Terima kasih Kiki Haryadi langsung dari kawasan Bandung Barat, Jawa Barat.